Banjir besar yang terjadi di Kabupaten Demak membuat warga harus rela mengungsi. Di bulan Ramadan ini, mereka mau tak mau harus sahur dan berbuka puasa di pengungsian. Bagaimana situasi di pengungsian saat ini? Sudah bergabung bersama dengan kami jurnalis Ainis Sukma Wijaya. Selamat malam, Sukma. Ya, selamat malam. Selamat malam, Abraham. Ya, kira-kira sampai berapa lama lagi warga harus bertahan di pengungsian? Ya, perlu saya sampaikan situasi banjir sebenarnya untuk per hari Jumat ini. Tadi setelah kita mencari informasi dan dari BNPB juga melaporkan sekitar pukul 1 dini hari kondisi tanggul Sungai Wulan di Duku Norowito, Desa Ketanjung yang kemarin jebol, kabarnya sudah tertutup penuh dan sekarang ini masih proses penebalan dari tanggul ini. Dan dari tertutupnya tanggul Sungai Wulan, sebagian kawasan sudah mulai surut. Dan banjir yang di sekitar di wilayah pusat kota Kabupaten Demak ini juga sebagian berangsur surut. Namun ada beberapa dari pengungsian yang masih bertahan. Dari data terakhir hari ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tercatat ada 126 desa, Abraham, yang terdampak banjir meliputi di 13 kecamatan. Dan jumlah jiwa yang terdampak sekitar 127.500 jiwa. Dan saat ini jumlah pengungsi sudah berkurang, yang semula sekitar 24.000 sekarang sudah sampai 17.000. Dan banyak pengungsi sudah mulai pulang, mungkin dari mereka membersihkan rumah yang terdampak banjir, ada sebagian yang mungkin ada keperluan yang lain. Dan perlu kita laporkan juga ada beberapa titik pengungsian yang semula berjumlah terpisah, sekarang banyak yang digabungkan, dan namun jumlahnya masih banyak, sudah sampai mencapai 110 titik pengungsian meliputi di kecamatan 13 kecamatan yang ada di situ. Demikian, Abraham. Ya, Sukma, lantas bagaimana memastikan bahwa mereka korban banjir, utamanya yang menjalankan ibadah puasa, berbuka puasa, sahur, mereka kan butuh pasokan. Apakah itu disediakan? Tadi sempat kita mencari informasi terkait dengan itu, dan beberapa liputan kami banyak dari pengakuan ataupun penuturan dari para korban banjir selama ini merasa puas karena pasokan dari konsumsi logistik terkait dengan minuman dan makanan mencukupi dengan menu yang bervariasi. Dan mungkin kita bisa aja di lokasi saya berdiri ini, kita berada di Wisma Halim. Di depan saya ini merupakan lokasi musola yang disediakan di pengungsian. Nah, di depan ini merupakan lokasi pengungsian di Wisma Halim, Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam. Mungkin kita bisa masuk. Dan selama ini di lokasi pengungsian di Wisma Halim ini merupakan bangunan milik pengusaha, Abraham, yang saya sampaikan ini. Ini dulu biasa disewakan untuk kegiatan seperti hajatan dan sebagainya. Namun ketika banjir melanda, pihak pemilik merelakan meminjamkan secara gratis kepada para pengungsi agar mereka bisa mengungsi. Dan bangunan Wisma Halim ini mampu menampung sekitar 1.000 pengungsi. Kita masuk aja bagaimana situasi para pengungsi di lokasi ini. Ini tadi sebenarnya banyak sekali, Abraham, dan sekarang sudah mulai banyak surut, dan data yang saya himpun sekitar 225. Di sini seluruh kesehatan makanan semua dijamin oleh pengurus dari BPBD, bahkan di kesehatan juga ada. Dari pada pengungsi ini kebanyakan pada capek dan mungkin dari siang melaksanakan ibadah puasa. Betul, Sukma. Di beberapa, ya, Abraham? Iya. Kelihatannya memang sedang beristirahat ya, dan kita punya harapan sebetulnya agar mereka juga ada pihak dari kesehatan itu melaksanakan kegiatan kesehatan. Mungkin kita bisa menengok sedikit apa yang dilakukan dari teman dari kepolisian ya.
ya melaksanakan kegiatan. Nah, kabarnya dari pihak polisian dan pihak PMI dan sebagainya dia keliling memeriksa kesehatan. Oke. Ya, Mungkin kita bisa melihat apa yang dilakukan ini. Terima kasih Sukma atas laporan Anda. Kita tak ingin mengganggu lebih lama lagi tentu saja aktivitas warga yang ada di sana, utamanya mereka yang sedang mendapatkan penanganan kesehatan ataupun mereka yang sedang beristirahat. Tapi itu dia laporan dari rekan kami Sukma Wijaya langsung dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kita ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah. Jokowi ingin memastikan perbaikan tanggul yang jebol ditangani dengan baik. Yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam. Dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC, sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah turun dari 2 meter. Saya tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm, tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lakukan pemompaan. Kebakaran terjadi di Pasar Fadel Dela, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Kobaran api merambat dari satu bangunan ke bangunan lain dengan kencang. Warga dan pemilik bangunan berpacu dengan peralatan seadanya berupaya memutus api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Namun angin kencang membuat api tidak terhentikan sehingga ratusan lapak, puluhan ruko dan rumah, serta satu bangunan pasar hangus terbakar. Warga yang terdampak hanya bisa menyelamatkan sebagian harta dan barang berharga mereka. Penyebab kebakaran ini terjadi pada Jumat pagi akibat korsleting listrik dari dapur salah satu rumah warga yang berdekatan dengan pasar. Kebakaran terjadi pada pukul 9:20 dan kemudian bisa dipadamkan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan adanya korsleting listrik di dapur kios milik Bapak Haji Aco, kemudian menyebar meluas ke 10 unit ruko, kemudian 100 unit kios semi permanen. Api baru dapat dipadamkan 3 jam setelah 2 unit pemadam kebakaran milik perusahaan dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Halmahera Timur, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Api melahap pom mini dan sebuah kendaraan roda 4. Kebakaran terjadi di Desa Sawahan, Jalan Ahmad Yani, Rembah, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Awalnya pemilik rumah Bambang Unyil melihat ada percikan api dari dalam mobil. Tiba-tiba api langsung menjalar ke pom mini tempat penjualan pertalite eceran, dan api langsung membesar. Untuk mengamankan rumahnya dari kobaran api, Bambang masuk ke mobil dan memundurkannya ke jalan raya. Akibatnya, Bambang mengalami luka bakar serius dan langsung dibawa ke RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang untuk mendapatkan perawatan. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1,5 jam. Polres Rembang masih menyelidiki dugaan penyebab kebakaran, apakah karena korsleting sistem kelistrikan mobil atau sebab lain. Masih kita dalami apakah penyebabnya
konsleting atau karena pada saat kita datang ke lokasi ke kebakaran itu posisi mobilnya ini bensin atau BBM-nya ini dalam keadaan terbuka seperti itu dan mesin dalam keadaan hidup. Setelah olah TKP selesai, bangkai mobil dipinggirkan oleh polisi bersama masyarakat sekitar agar tidak mengganggu lalu lintas di Jalan Ahmad Yani. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan.